takuna fitnatun fa'amu wasammu thumma taballahu alaihim thumma amu wasammu katsirum minhum. Jadi memang gini ya, kayak orang tidak takut terhadap ancaman Allah ketika mereka mendustakan para nabi, para rasul, itu ya karena memang ancaman itu tidak serta-merta datang. Ya. Tidak kok mau ujuk-ujuk ada gitu ya. Ya contoh aja misalnya orang mendustakan Nabi Soleh. Orang mendustakan Nabi Soleh gitu ya. Nabi Soleh datang terus umatnya lo, Soleh. Kami ini dulu memang apa ya? Kamu itu termasuk marjuan, ya kan? Apa itu? Orang yang sangat diharapkan. Kamu memang marjual lana. Kamu memang bagi kami itu orang yang sangat kami harapkan. Kami damba-damba lah kedatangannya itu. Sejak ratusan tahun kita itu mendamba adanya orang yang akan memimpin kami, menyelamatkan kami, sang juru selamat, Satrio Paningit lah gitu. Sudah lama agar untuk membimbing kami dalam hal agama, memimpin kami untuk memerangi musuh, kayak gitulah. Tapi ya nggak kayak kamu gini juga, dan orangnya itu gitu. Ya nggak kayak kamu gini, masa orang biasa kamu ini nggak bisa apa-apa, bukan bangsawan, bukan agamawan, bukan ilmuwan, bukan hartawan, terus ngaku utusan yang nggak kayak kamu juga kali, gitu, ya. Nah, Pak Soleh ya nangis paling, digituin. Nah, setelah itu kemudian mereka, oh segini aja, setelah Pak Soleh juga tetap gigih menyampaikan kebenaran gitu ya. Lalu mereka mengatakan, ya segini aja, datangkan bukti mukjizat. Kalau memang ada, kami percaya. Ini itu. Atas kuasa Allah, Allah memberikan mukjizat berupa seekor apa? Unta yang bahkan tidak lahir dari unta lain, tapi keluar dan lahir dari batu. Kurang apa coba mukjizat itu? Suatu yang extraordinary, sesuatu yang di luar nalar, di luar biasa. Harusnya kan, oh ya benar percaya. Enggak, umat tidak percaya, menganggap bahwa itu sihir. Itu sihir. Nabi Shallallahu sudah menyatakan, wahai umatku, kamu sudah minta mukjizat, inilah mukjizat untuk kalian. Biarkan dia makan dan minum, jangan diganggu. Jangan diganggu. Nanti kalau kamu mengganggu, kamu akan mendapat siksa yang pedih. Jadi pertama itu. Terus begitu dia dilarang untuk mengganggu onta tadi, malah oh gitu dah, gitu. Tertantang, oh memang. Lalu dia bilang, onta itu kemudian malah disembelih sama umatnya. Lalu setelah nyembelih, dia bilang gini sama Soleh. Tadi kan Soleh, jangan kamu ganggu, nanti kamu kena azab loh. Malah disembelih. Setelah nyembelih apa ini yang bilang? Sudah kami sembelih. Sekarang datangkan bencana kalau memang kamu benar. Datangkan bencana. Coba kalau kamu memang benar. Loh, sebentar ya. Umat itu mengatakan begitu karena yakin banget bahwa Soleh itu bukan utusan. Karena yakin banget bahwa Soleh itu hanyalah seorang pendusta. Karena yakin banget bahwa Tuhan ada di pihak yang nyembelih itu. Oh, mereka itu para ahli agamanya. Gitu loh. Yang merasa sudah robbaniuna lah.
ahli ibadah mereka, gitu kan? Jadi nggak ada kok kemudian jauh ya, malah mereka itu seolah-olah malah menegakkan agama, menjaga kemurnian apa tradisi, melestarikan tradisi mereka. Memerangi soleh berarti mereka sedang menjaga apa? Kemurnian, kepercayaan agama atau nenek moyang mereka. Jadi merawat tradisi mereka. Apa terjadi? Kan tidak takut. Ya akhirnya bencana betulan. Mereka ditimpa bencana yang luar biasa sehingga mereka mati semua satu negeri itu. Nah, ayat ini dulu, wahasibu an la takuna fitnatum fa'amu wasammu tsumma taballahu alaihim tsumma amu wasammu katsirum minhum. Mereka-mereka yang membunuh para nabi-nabi itu, membunuh Zakaria, membunuh ya itu mereka tidak mengira bahwa setelah itu mereka akan dapat bencana, itu tidak. Apalagi hanya sekedar membunuh onta seperti Nabi Soleh tadi. Tidak mengira. Wong jangankan saat itu. Mereka aja juga nggak ngambil pelajaran dari umat-umat sebelumnya. Yang juga sudah ditimpa siksa ketika mendustakan para Nabi Rasul. Tidak diambil pelajaran. Nah, di sini sampaikan tsumma taballahu alaihim, setelah terjadian bencana, mereka kemudian menjadi buta, tidak ngambil pelajaran, tidak ngambil peringatan tadi, summa amu wasomu, buta, tuli. Lalu sebagian dari mereka ada yang taubat. Sebagian dari mereka ada yang taubat, tapi setelah diterima taubatnya oleh Allah, summa amu wasomu katsirum minhum. Tapi kebanyakan dari mereka ya tetap tidak bisa ngambil pelajaran. Jadi setelah ditimpa bencana seperti itu, lalu sekian puluh atau 100 tahun kemudian mereka didatangkan Rasul lagi, Nabi lagi, apakah mereka kemudian ngambil pelajaran dari umat terdahulu yang mendustakan lalu di bencana? Enggak. Karena ya wa katsirum minhum. Banyakan dari mereka itu orang-orang yang tidak tahu. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Nah, ini kajian untuk internal umat Islam ya. Saya disclaimer dulu sebelumnya. Jadi bukan untuk ngolok-ngolok agama lain, tapi dalam iman umat Islam, Allah itu bukan satu dengan Yesus atau Tuhan Isa, bukan. Allah ya Allah Esa. Nabi Isa ya Nabi Isa. Kenapa? Karena kalau Allah dikatakan sebagai ayahnya Isa bin Maryam, gitu kan? Jadi dimaksud dengan Bapa di surga. Sementara Isa adalah anaknya, Islam tidak sepakat dengan hal itu. Islam lebih fokus pada bahwa Allah itu Esa. Kenapa? Wa qalal masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Karena bahkan Isa putra Maryam sendiri juga mengatakan bahwa seruan dakwanya adalah sembahlah Allah, dialah Tuhan penciptaku dan Tuhan pencipta kalian juga. Itu Isa begitu. Nah, sekarang gini ya. Kenapa umat Nasrani sulit menerima itu? Ini jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu jaraknya hampir 500 tahun lebih. 500 tahun lebih. Nah, sekarang di samping banyak faktor yang membuat mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, baik tentang background Nabi Muhammad yang tidak bisa baca tulis, background Nabi Muhammad yang bukan bangsawan, bukan agamawan, bukan hartawan, bukan ilmuwan, tapi ada juga yang begini.
Dan sampai sekarang hari ini juga masih dipertahankan. Sebentar, tak. Petrus, Paulus itu kan murid-muridnya Yesus menurut mereka ini. Mereka itu hidup bersama Yesus. Mereka hidup bersama murid-murid yang lain. Menyaksikan langsung, mendengar langsung ucapan dari Yesus. Kan gitu. Loh, mereka menulis dalam kitab Bible lah, Injilnya, bahwa mereka mengatakan bahwa aku adalah putra Allah. Itu kan? Aku adalah putra Allah. Loh, ini si yang dengar langsung ini siapa? Muridnya langsung. Terus sekarang ada orang 500 tahun kemudian lahir 500 tahun kemudian, dan juga nggak pernah mempelajari kitab Injil, ujuk-ujuk datang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Petrus itu keliru. Kamu lebih percaya Petrus, Paulus yang muridnya Nabi Isa langsung, atau percaya orang yang 500 tahun kemudian lahirnya? Kan gitu. Ini bicara logika. Gitu. Sehingga sekarang kalaupun misalnya di Quran kita diajarkan untuk mengimani bahwa bukan, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kita sudah dimasuki satu prinsip begitu. Tapi buat mereka yang masih percaya bahwa Isa adalah putra Allah, ya lebih percaya mereka lah, mereka lebih dahulu datang. Gitu lah. Nah, sebagian pemikiran seperti ini kadang juga meracuni umat Islam. Meracuni umat Islam. Sekurangnya mereka kemudian membenarkan wis podo benere. Nah ini, padahal Allah sudah berfirman, laqad kafara. Sungguh sudah berstatus kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Isa putra. Berarti kalau sampean dan saya itu meskipun lahirnya Islam, ya bersahadat, puasa, sholat, tapi kemudian membenarkan ajaran itu, ya kita sama saja dengan apa? Merevisi syahadat kita, yes, otomatis kafir, auto kafir sudah. Tapi lagi-lagi jangan gini loh, jangan bicara kafir itu terus dikonotasikan sebagai sebuah ujaran kebencian. Tidak ada kebencian di situ. Tidak ada. Kita ini sedang hanya menyatakan apa yang dikatakan Quran, bahwa statusnya itu diperjelas gitu aja. Dan tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran untuk membenci orang kafir itu. Tidak ada. Membenci kekafirannya, iya. Sifat-sifat itu supaya tidak nular ke kita. Bahkan kalau kafir itu sedang ada di kita, kita ya harus membenci kekafiran dalam diri kita sendiri, bukan hanya di orang lain. Jadi ketika Quran menyatakan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yang ingkar, itu tidak dalam konotasi kebencian atau intonasi permusuhan atau bahkan instruksi untuk penyerangan. Tidak ada. Yang dimaksud dengan penyebutan kafir itu ya lebih kepada penjelasan tegas batas. Gitu loh. Supaya kita tahu mana hak, mana batil dari kacamata kita. Kalau orang sana tidak percaya, ya sudah tidak apa-apa. Disitulah letak toleransi atau tasamuh itu dijalankan. Jadi dia adalah Robbi wa Robbakum. Tuhan yang menciptakan aku dan Tuhan yang menciptakan kalian. Maka kata Allah, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Maka barang siapa yang mensekutukan Allah dengan satu pun, ya dengan manusia, ya dengan akik. Akiknya itu akik apa namanya itu? Akik merah, gelimbung, punya keris, lekuk rolas, lekuk 14, ora lekuk apa jenis istilah itu.
Lo 14 iki iso ngayang dhewe. Wong sing duwe keris iki mesti digdaya. Oh, ada orang yang punya baju Ontokusumo. Tahu baju Ontokusumo? Dulu mbahnya misanan saya itu punya itu baju Ontokusumo. Baju yang akan membuat pemakainya mulio. Ditembak gak mempan. Orang sini mbak soalnya. Jadi Wama Yusuf Billah ini tidak hanya kepada berhala atau kepada Yesus, Isa atau kepada Uzair. Yahudi kan Uzair ya, Uzair ibnullah gitu. Tapi nular ke kita ya kepada benda-benda atau makam-makam keramat yang seolah-olah kalau makam itu bisa memberikan berkah, makam itu gini dan sebagainya. Atau punden-punden atau apa, gerumbul-gerumbul, atau bahkan syirik yang tidak tampak sama sekali, kita itu mensekutukan pekerjaan kita, mensekutukan bahkan anak istri kita, mensekutukan harta kita, sawah kita, melebihi cinta kita kepada Allah, ya, mengalahkan konsentrasi dan waktu kita untuk Allah. Ya hati-hati. Kalau Saudara Taubah menyatakan dia termasuk orang yang berpaling dari Allah. Laqad kafaro, ya. Sementara itu sudah diharamkan surga atasnya, bahkan neraka adalah tempat tinggalnya. Naudzubillah min dzalik. Wa ma lidzalimina min ansar, dan kalau sudah begitu tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Apa sih zalim itu? Apa yang dimaksud zalim? Zalim adalah menganiaya diri sendiri. Zalim adalah gelap dalam kegelapan. Maksudnya menganiaya diri sendiri terus pun tidak tulus. Sampean ini yang dunia sampean pikirkan, tapi yang akhirat kok tidak sampean pikirkan. Menganiaya diri sendiri gimana? Wong sudah enak dikasih Tuhan Allah yang maha segalanya, kok nyari Tuhan-Tuhan sesembahan lain itu loh. Itu namanya mendolimi diri sendiri. Karena apa? Seperti di ayat sebelumnya, barang siapa yang mendapat hidayah, maka hidayah itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang sesat, maka itu kesesatan untuk dirinya sendiri. Nah, sampean dan saya dikasih pilihan, saat ini bebas untuk memilih. Lah kok kemudian malah memilih kesesatan? Kan ya itu namanya menganiaya diri sendiri. Nah, ini yang harus kita selalu belokkan atau arahkan pantulan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kepada diri kita sendiri. Lebih enak gitu. Lebih selamat dan lebih manfaat. Daripada Quran hanya dijadikan bacaan saja. Apalagi untuk nyorot orang lain. Nah, maka Quran ayo kita pakai sebagai apa? Center, sebagai kaca untuk kocoworo genggolo kita sendiri. Untuk supaya kita itu menjadi orang yang sedik peninggali dengan memakai peta Quran ini. Loh, kok ternyata kita belok kiri, padahal Quran menyatakan suruh belok kanan, gitu kan? Loh, padahal Quran ini suruh berhenti dulu, kok kita gaspol saja, gimana nih? Gitu. Maka Quran itu menjadi referensi utama kita di dalam melihat apakah kita ini dalam jalan yang salah ataukah benar kita ini perlu ngerem atau gaspol. Quran yang menjadi standar kita. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan, silakan. Oke, izin Gus Glory. Ya. Dari cerita awal kenapa umatnya Nabi Soleh tadi tidak percaya, sedikit analisa saya karena lebih mengandalkan logika, guys. Nah, kalau kita tarik ke kekinian, saya aja sendiri sering juga mengandalkan logika ini, guys. Contoh aja misalkan,
sesuai dengan profesi, beli unit ini. Oh, prediksi saya laku adalah sekian. Dan akhirnya juga pas sesuai dengan angka itulah. Kadang apa yang diberikan Allah ini kadang kita melupakan, Gus, bahwa itu sebenarnya ya semua karena Allah. Tapi karena prediksinya pas, akhirnya kita, oh ya benar kan. Nah, seakan-akan akhirnya kan diri kita sendiri yang berperan di situ. Nah, gimana kita supaya dalam setiap saat ini memang lillah aja, karena Allah aja, Gus. Matur suwun. Ya, jadi orang itu memang begitu, sangat sulit untuk menghindari keakuan ketika memang benar-benar ya arah suksesnya itu berjalan sebagaimana yang dia upayakan. Padahal sebenarnya ya, kita itulah sudah diberitahu Allah. Kamu itu untuk bisa sukses itu ya ikhtiar dan doa. Sudah diberitahu begitu. Ikhtiar dan doa. Nah, lagi-lagi tapi suksesnya itu sukses yang apa standarnya? Kalau sukses dunia kan kita nggak perlu melibatkan Allah gitu kan, orang-orang yang tidak percaya Allah. Apa itu Allah kan gitu. Sehingga orang-orang yang menjadi ateis itu memilih untuk tidak percaya Allah karena tanpa berdoa pun sudah bisa sukses. Nah, apalagi di kacamata orang kayak gitu, itu makin percaya bahwa ya kesuksesan adalah hasil upaya sendiri. Ada satu kisah, Pak Jo, di zamannya Nabi Musa yang kita sudah tahu sendiri ya. Itu sebenarnya menjadi contoh buat kita ya. Yang namanya Korun, itu kan sepupunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan sepupu, ada yang mengatakan murid atau santrinya Nabi Musa. Waktu belum kaya, waktu belum sukses lah istilahnya, itu dia ya orang-orang biasa-biasa saja. Dia entah petani atau pengembala gitu, peternak, yang bahkan ya untuk makan sehari-hari tidak punya. Tapi dia sangat taat terhadap ajaran Nabi Musa. Sangat taat loh ya, dia murid loh ya. Kalau nggak murid, sepupu itu, murid itu. Dan keimanannya itu membuat dia minta kepada Nabi Musa agar didoakan untuk supaya apa? Supaya jadi orang yang kaya, nanti kemudian apa ya? Bisa bersedekah, begitu gitulah, gitu. Nah, ketika dia sudah begitu, dia bilang Nabi Musa, kamu tidak akan mampu, sudah begini aja. Tapi dia ngotot, akhirnya dia usaha tuh. Nah begitu usaha dikasih sama Allah. Loh, ketika dia usaha lalu dikasih sama Allah, dia itu lupa bahwa usahanya itu karena dikasih Allah. Dia lupa bahwa banyak usaha seperti dia tapi juga nggak sukses gitu. Nah orang kadang lupa di situnya, Pak Jo. Banyak orang yang mungkin juga berdagang dengan jenis dagangannya Korun, juga berupaya sekeras seperti yang sekerasnya Korun, bahkan mungkin lebih dari Korun, tapi nggak dikasih Allah, sukses. Metodenya mungkin juga seperti metodenya Korun. Tidak ada metode yang benar-benar baru sebenarnya dalam bisnis. Juga termasuk analisis. Kenapa orang analisis? Saya kan dulu pernah di waktu S2 itu ada mata kuliah analisis bisnis ya. Kenapa sampai jadi ilmu analisis bisnis? Ya karena sebenarnya analisis bisnis itu sesuatu yang sudah bisa ditebak. Karena sudah dijalankan banyak orang. Artinya, ketika banyak orang melakukan analisis bisnis selalu berhasil. Dan banyak orang juga yang melakukan analisis bisnis yang sama tapi tidak berhasil. Berarti kan keberhasilan ini juga ada faktor luck. Kalau orang Barat mengatakan luck atau keberuntungan. Kalau kita mengatakan itu karena Allah. Nah ini yang sering missing ketika seorang berada pada euforia kesuksesan. Nah kita orang beriman kan sejak awal sudah diberitahu. Kamu berikhtiarlah, kerja keraslah, kemudian berdoalah. Penting berdoa ini. Untuk menjaga apa? Supaya kita tahu bahwa nanti kalau sukses itu karena Allah. Supaya juga kita tahu bahwa kalau kita tidak sukses, ya karena memang Allah belum memberi kita. Tawakal akhirnya.
Kalau sukses, kemudian kita menjadi orang yang tahu usulnya sehingga kembali kepada sedekah. Coba dibuka, Pak Jo. Di ayat 78 surat Al-Qasas, Pak Jo. Ayat 78 surat Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Shadaqallahul adzim. Saya jelaskan. Ini jelas. Dulu ketika masih biasa gitu kan. Lalu kemudian dia mulai berusaha bla 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 bla. Akhirnya berhasil. Ya wajar lah orang mengatakan bahwa sukses ini karena kemampuan dan analisis bisnisku, karena ketepatan prediksiku, karena strategi ilmuku. Ya pantasnya itu makanya. Wa ma utituhu ala ilmi indi, ala ilmin indi. Apa yang diberikan sekarang ku punya ini ya karena ilmuku, karena ternyata Korun itu sudah begitu sejak dulu. Itu loh, maka sampean dan saya, kita semua dulur-dulur ini, ayo kita jaga betul. Sejak awal ketika kita mau melakukan sesuatu, dalam hal apapun, itu pertama kita harus sadar betul bahwa Allah itu yang menentukan segalanya, sehingga pertama berdoa kepada Allah. Dan yang kedua, ikhtiar sekeras mungkin. Kalau kita ingin mencapai sesuatu itu ikhtiar. Jelas harus kerja keras. Tapi ingatlah bahwa sampean bisa kerja keras itu juga karena sampean dikasih kaki yang sehat. Kalau Anda terpotong dua-duanya juga tidak bisa. Sampean dikasih bisa memprediksi dengan tepat peluang bisnis ini nanti beli segini bisa ya karena otak kita nggak dikasih tumor. Coba kalau otak kita dikasih tumor kemudian kemampuan analisis hilang. Alhamdulillah min dzalik. Kalau kemudian dikasih gila bisa memprediksikan, tidak bisa. Gitulah. Nah, ke sana sebenarnya kita itu kemudian tahu bahwa toh kita juga kadang-kadang setepat-tepatnya strategi bisnis kita ya kita kadang masih gagal. Berarti kan nggak selalu kita itu sukses. Padahal kita orang yang sama. Ayo kita ajak selalu begitu dan ingatkan diri kita terhadap apa yang dilakukan Korun. Kemudian Korun kan coba nanti baca sendiri setelah ini ayat-ayat selanjutnya itu. Korun lalu kemudian memamerkan kekayaannya di depan orang banyak yang bahkan kunci gudang kekayaannya saja diangkat orang 40 usbatun. Orang yang kuat-kuat, tidak kuat. Padahal baru kuncinya lah, gudangnya seberapa lah, isinya seberapa. Diingatkan sama Allah. Dia tidak tahu bahwa sebelum dia itu ada orang-orang yang jauh lebih kaya, jauh lebih kuat, tapi dibinasakan oleh Allah. Tapi Korun ya tidak laung, dia merasa sedang di puncak, euforia akan membawa dia terhadap satu level, satu kondisi bahwa dunia ini berpusat pada dirinya. Sampean jangan sampai begitu. Maka sejak awal sudah siapkan. Saya sering mengatakan sejak awal sesuatu itu kita harus selalu menyiapkan dinding di belakang kita, dinding untuk kita bersandar ketika gagal kita tawakal, dinding untuk selalu kita backup ketika kita sukses, itu tidak lupa bahwa kesuksesan itu dari Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Itulah, itu yang manusia lupa. Nanti kalau kita gitu, insya Allah kita akan lebih humble di dalam menyikapi kegagalan maupun kesuksesan. Bahwa kalaupun gagal kita tidak boleh terlalu berlarut tawakal dan bangkit lagi. Dan kalaupun kita sukses, kita juga jangan merasa bahwa itu dari kita, tapi merasa bahwa itu dari Allah sehingga harus kita kembalikan kepada Allah hasilnya. Gino. Ya. Saya rasa itu. Monggo, ada yang mau disampaikan? Mbak Aziz. Waalaikumsalam. Oh, ntar niki ada Mbak Aziz ini.
Nggih, ten Jogja. Oh, ini Mbak Aziz ini Mbak saya, Bu Haja Aziza ini Mbak saya yang paling tua. Kok untuk Jogja ada Mbak? Nggih. Niku Mbak Eli. Jogja. Pak Wid itu ada Mbak Aziz di Jogja itu Pak Wid? Oh, derek. Gunung Kidul, di Gunung Kidul. Abilin. Ada yang mau disampaikan Mbak Aziz? Saya jahe belajare semangat sedaya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ini Mbak Aziz sedang safari ke cabang-cabang. Sekarang ada di cabang Gunung Kidul. Oke, nanti mungkin Pak Wid bisa merapat tuh. Oke, saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Masih ada yang mau sampaikan? Mas Yoyok Prasetya atau Mas Yoyok Cepu? Dua-duanya Yoyok ini. Ada? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga dulu-dulu dikasih kesehatan jasmani maupun rohani. Tetap semangat, berkarya terus. Nah, kalau mau berangkat kerja tadi itu, dari jawaban atas pertanyaan Pak Jo tadi, selalu sediakan baju besi istilahnya Rasulullah itu. Baju besi. Bahwa kita nanti akan dapat serangan tidak bersyukur ketika sukses, kita akan dapat serangan mengeluh dan ngersulo ketika kita gagal. Serangan itu harus kita tolak dengan baju besi apa? Selalu merasa bahwa semuanya dari Allah. Insya Allah nanti ketika kita gagal, kita tidak berputus asa, bangkit lagi, bekerja keras lagi. Kalau kita ternyata kemudian sukses, kita bersyukur dan mengembalikan semua hasil itu kepada kepentingan Allah dan agamanya. Semoga Allah menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum. Allahumma atina fi man ata'ta wa afina fi man afa'ta wa lana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma ata'ta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa inna la yudhillu. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wal wafa wa hastina wa najina wa syaitan wa rabbana natina wa lina wa sabina min al-qawmi dhalim. Allahumma rafa' darajatana fi dunya wa la Allah ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa rahmatan. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah.